Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Ibu. Untuk ketua kelas, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Dan jangan lupa kalian mengisi link absen yang sudah saya berikan di grup ya. Baik, Ibu. Kalian kan anak tata boga, apalagi kalian akan mengadakan PKL, yang mungkin PKL kalian akan dilaksanakan di hotel-hotel besar, hotel-hotel berbintang, yang nanti kalian juga akan ditempatkan di kitchen food atau makanan Indonesia. Jadi semestinya kalian mempunyai skill atau kemampuan untuk membuat bumbu-bumbu dasar pada masakan Indonesia tersebut. Materi yang Ibu ajarkan hari ini adalah bumbu dasar pada masakan Indonesia. Apa sebelumnya kalian sudah tahu apa itu bumbu dasar pada masakan Indonesia? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, bagus ya. Biasanya itu bumbu dasar tinggi aroma makanan dan juga banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk melancarkan pada pencernaan tubuh manusia. Oke, materi yang kita bahas untuk hari ini, untuk pagi hari ini adalah pengertian dan fungsi bumbu dasar pada masakan Indonesia, macam-macam bumbu dasar pada masakan Indonesia, dan juga cara memilih bumbu yang baik pada masakan Indonesia. Untuk penilaian pembelajaran, Ibu akan menilai sikap kalian dari mulai keaktifan kalian, seperti kamera kalian aktif atau tidak, cara kalian bertanya, dan juga cara kalian menanggapi dalam setiap pembelajaran yang Ibu berikan. Oke, saya akan menampilkan PPT untuk kalian lebih memahami bumbu dasar pada masakan Indonesia. Gimana, udah kelihatan belum PPT yang Ibu mau sampaikan? Ibu. Pasti kalian sudah tahu kan macam-macam dari bumbu dasar pada masakan Indonesia. Ibu mau tahu dulu apa sih hasil olahan dari bumbu-bumbu dasar yang keempat ini? Coba dulu Rui, untuk bumbu putih apa saja sih olahannya? Untuk bumbu putih itu salah satunya opor, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Untuk Devi, apa sih hasil olahan dari bumbu dasar merah ini? Rendang, Bu. Ya, bagus ya. Nurul Fadila, hasil olahan dari bumbu kuning. Kari ayam, Ibu. Iya, baik sekali. Untuk Fatia Yolanda, hasil olahan bumbu orange. Iya, Ibu. Iya, kita mulai saja materinya. Pengertian dari bumbu dasar. Bumbu dasar merupakan suatu bahan mempertinggi aroma tanpa mengubah aroma bahan alaminya. Bumbu dasar ini juga merupakan bumbu yang penggunaannya langsung tanpa mengalami pengeringan atau ramuan. Penggunaan bumbu segar ini pada suatu masakan didahului dengan proses pengupasan, pencucian, pemotongan, dan penghalusan dari bahan bumbu-bumbu tersebut, sesuai dengan jenis hidangan yang akan diolah. Pada masakan Indonesia ini digolongkan menjadi 4 bumbu dasar, yaitu bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan juga bumbu dasar orange. Bumbu pada masakan Indonesia yang pertama, memperkaya atau meningkatkan rasa masakan sehingga rasa harum, manis, asin, gurih, asam, ataupun pedas. Yang kedua, membantu pencernaan makanan. Yang ketiga, memberi warna pada makanan. Yang keempat, menambah nafsu makan. Yang kelima, mengawetkan makanan. Bumbu dasar merah. Pengertian dari bumbu dasar merah adalah bumbu masak yang digunakan dalam masakan sambal goreng, balado, urap, rendang, yang memiliki rasa pedas karena memang menggunakan cabai sebagai salah satu bahan utamanya. Dasar kuning. Bumbu dasar kuning ini bumbu masak yang berasal dari penggunaan kunyit. Masakan yang menggunakan bumbu masak ini merupakan masakan-masakan yang memiliki rasa gurih dan juga berwarna kuning cerah. Contoh masakannya itu bisa kari ayam, nasi kuning. Bumbu dasar putih ini
bumbu dasar yang hampir mirip dengan bumbu merah. Bedanya hanya pada penggunaan cabai yang ada di dalam bumbu dasar merah tersebut. Bumbu masak ini digunakan untuk masakan yang memiliki cita rasa gurih dan berwarna putih. Contoh masakan ini antara lain lodeh, soto, ataupun gudeg. Ini ada bumbu dasar orange. Bumbu dasar orange ini rempah-rempah yang digunakan agam. Warna orange-nya timbul dari perpaduan warna kuning kunyit dan warna merah dari cabai keriting. Bumbu ini berwarna cerah dan juga memiliki cita rasa yang pedas. Memiliki aroma rempah yang kuat seperti gulai ataupun pepes. Apa-apa saja sih bahan-bahan pembuatan bumbu? Yang pertama ada bumbu merah. Bumbu merah ini bahan pembuatannya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam, gula untuk penambah rasa. Bahan bumbu kuning ini kunyit, bawang merah, bawang putih, garam, bisa juga ditambahkan jahe. Bahan bumbu orange ini lebih beragam ya. Bisa ditambahkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, kunyit, jinten. Bahan-bahan bumbu putih, bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, gula. Oke, silahkan kalian catat poin-poin penting dari cara memilih bumbu dasar yang baik ini. Baik, kita akan mengetahui cara memilih bumbu dasar yang baik. Yang pertama, pilihlah bumbu yang bersih dan masih segar. Jangan memilih bumbu segar yang terlihat bercak putih di permukaannya, karena bercak putih tersebut biasanya kapang ataupun jamur. Contoh bumbu yang berjamur, yang memiliki bintik-bintik putih, dan juga contoh bumbu segar juga bersih. Yang kedua, sebaiknya pilih bumbu yang teksturnya masih fresh dan tidak berkerut, karena jika sudah berkerut, maka akan mempengaruhi kualitas bahan bumbu tersebut. Bisa dilihat ya, bumbu-bumbu yang masih fresh, seperti bawang merah, cabai merah yang fresh, yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Yang ketiga, apabila bumbu dicium justru ditemukan bau yang tidak sedap, ataupun tidak enak seperti itu, maka dapat dipastikan bumbu tersebut kualitasnya menurun. Ini adalah contoh bumbu yang layak untuk dikonsumsi pada masakan Indonesia. Jika bumbu busuk, sebaiknya tidak menggunakan bahan-bahan dan pembuatan bumbu dasar. Untuk membuat bumbu putih, yang pertama 100 gram bawang putih, yang kedua 100 gram bawang merah, yang ketiga 2 cm jahe yang sudah diiris tipis, yang keempat 100 ml minyak goreng. Kemudian blender sampai semua bumbu halus. Setelah itu, tumis bumbu. Lalu aduk dan tunggu sampai harum. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Dan bumbu putih siap digunakan. Untuk bumbu kuning, yang pertama 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 2 cm lengkuas diiris tipis-tipis, 2 cm jahe diiris tipis, 3 cm kunyit diiris tipis, 10 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 200 ml minyak goreng. Kemudian, blender sampai bumbunya halus. Setelah itu, tumis bumbu sampai harum. Dan tambahkan 2 sendok teh ketumbar bumbu, 1 sendok teh merica, dan aduk hingga bumbu kuning siap digunakan. Untuk bumbu merah, ada 50 gram bawang putih, 100 gram bawang merah, 3 cm jahe yang sudah diiris tipis, 2 cm lengkuas yang sudah diiris tipis, 10 butir kemiri yang sudah disangrai, 100 gram cabai keriting,
dan 200 ml minyak goreng. Kemudian blender sampai semua bumbu halus. Setelah itu, tumis bumbu sampai harum. Bersihkan sisa bumbu dengan sedikit air, kemudian aduk sampai merata. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk, dan jika minyak sudah naik, juga berubah warna, berarti bumbunya sudah matang. Bumbu merah siap digunakan. Untuk bumbu dasar orange, 300 gram cabai merah, 450 gram bawang merah, 150 gram bawang putih, 75 gram kemiri yang sudah disangrai, dan 300 ml minyak goreng. Kemudian, haluskan semua bumbu dan ditambahkan dengan 25 gram kunyit, 20 gram jahe, dan 20 gram lengkuas. Kemudian dihaluskan lagi. Setelah itu, tumis semua bumbu sampai harum dan berubah warna. Dan ditambahkan dengan 1 sendok teh garam, 2 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok teh jinten bubuk. Kemudian bumbu orange bisa disajikan. Oke, itu dia tadi materi yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Saya Ibu ingin bertanya, Ya, Rui. apa perbedaan bumbu oranye dan bumbu kuning, Ibu? Oh, oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Perbedaan dari bumbu kuning dan bumbu orange. Kalau bumbu kuning hanya memakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan bahan pelengkapnya itu ada garam dan gula. Sedangkan bumbu orange lebih menggunakan bumbu-bumbu yang bervariasi seperti jinten, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit. Seperti itu, Rui. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Apa ada lagi yang mau dipertanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Kalau gitu, Ibu mau bertanya kepada kalian tentang seberapa pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk Nurul Fadilah, menurut kamu, apa sih bumbu dasar dan apa saja fungsi dari bumbu dasar pada masakan Indonesia ini? Pengertian dari bumbu dasar itu, Bu, adalah suatu bahan mempertinggi aroma makanan tanpa mengubah aroma bahan alamiah. Fungsinya itu, Bu, sebagai memperkaya atau meningkatkan rasa masakan sehingga terasa harum, manis, asin, gurih, asam, ataupun pedas. Kemudian membantu pencernaan makanan. Yang ketiga, memberi warna pada masakan. Oke, terima kasih ya. Suci Rara Citra, coba dulu kamu jelaskan macam-macam dari bumbu dasar pada masakan Indonesia ini. Oke, Bu, yang pertama itu ada bumbu kuningnya, Bu. Bumbu kuningnya itu kita dapat membuat kari, seperti kari, gulai gitu, Ibu. Lalu ada bumbu merahnya itu untuk membuat dendeng, atau bisa juga rendang, Ibu. Lalu bumbu putih itu bisa kita buat untuk opor ayam. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Oke, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu baru sampaikan tadi. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok belajar yang beranggotakan masing-masing 2 orang. Ibu akan memberikan tugas post-test berbentuk diskusi kelompok. Kelompok yang pertama, Rui dan Tasya mendiskusikan pengertian dan fungsi bumbu dasar pada masakan Indonesia. Kelompok 2, Devi dan Rara, mendiskusikan hasil olahan bumbu dasar dan cara memilih bumbu yang baik. Kelompok 3, Fatia dan Dila, macam-macam bumbu dasar dan bahan pembuatannya. Saya beri waktu 20 menit ya, mulai dari sekarang ya. Oke, waktu yang saya berikan sudah cukup ya, sudah 20 menit ini. Waktunya kalian untuk jelaskan hasil diskusi kalian.
Untuk kelompok 1, Baik Bu, dari hasil yang kami diskusikan, saya dengan Widya, kami menyimpulkan bahwa yang pertama itu pengertian dari bumbu dasar. Bumbu dasar merupakan suatu bahan mempertinggi aroma makanan tanpa mengubah aroma bahan alami. Bumbu dasar juga merupakan bumbu yang penggunaannya langsung tanpa mengalami pengeringan dan ramuan. Fungsi bumbu dasar pada masakan Indonesia yang pertama memperkaya atau meningkatkan rasa masakan sehingga terasa harum, manis, asin, gurih atau asam dan pedas. Yang kedua membantu pencernaan makanan, yang ketiga memberi warna makanan, yang keempat menambah nafsu makan, dan yang kelima mengawetkan makanan. Sekian diskusi dari kelompok 1, Ibu. iya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan. Baiklah Ibu, saya akan menampilkan hasil diskusi kami tentang memilih bumbu dasar yang baik. Pertama itu, pilih bumbu yang bersih dan masih terlihat segar. Jangan memilih bumbu segar yang terlihat ada bercak putih di permukaannya, karena bercak putih tersebut biasanya kapang atau jamur. Kedua, sebaiknya pilih yang teksturnya masih fresh dan tidak berkerut, karena jika sudah berkerut, maka akan mempengaruhi kualitas bahan dapur tersebut. Tuh, contoh bumbu dasar putihnya itu ada opor, bumbu dasar merahnya rendang, bumbu dasar kuningnya kari, dan bumbu dasar orange-nya ada pepes, Ibu. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, Macam-macam dari bumbu itu, Bu, ada bumbu merah, bahannya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam, dan gula. Kemudian ada bumbu kuning, bahannya itu ada jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, garam, dan gula. Kemudian ada bumbu orange, itu bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, kunyit, jinten. Kemudian ada bumbu putih. Bahannya itu, Bu, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, gula, dan oke, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk itu, dari semua materi yang hari ini Ibu sampaikan, saya mau tahu apa kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk Fatia Yolanda. Jadi untuk kesimpulan dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa bumbu dasar itu merupakan bahan tambahan dalam masakan yang berfungsi sebagai penambah rasa, aroma, dan juga warna pada masakan. Untuk bumbu dasar itu ada beberapa jenis, yaitu ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar orange. Serta dalam pemilihan bahan-bahan untuk pembuatan bumbu, sebaiknya jangan memilih bahan yang sudah berwarna keputihan di luarnya, karena biasanya itu adalah kapang atau jamur. Dan yang kedua, pilihlah bahan yang masih fresh dan tidak berkerut. Menurut saya itu, Ibu. Baik sekali ya. Berarti kalian sudah sangat memahami materi yang Ibu ajarkan di pagi hari ini. Untuk itu, Ibu akan memberikan soal LKS kepada kalian melalui Google Classroom. Apakah ada pertanyaan untuk penugasannya? Itu dikerjakannya gimana, Ibu? Untuk penulisannya itu kalian gunakan Word dan ubah ke PDF, kemudian masukkan kembali ke Google Classroom. Mengerti? Baik, Ibu. Itu waktunya berapa hari, Ibu? Pengerjaannya 3 hari aja. Ada pertanyaan lagi mengenai pembelajaran hari ini? Tidak, Ibu. Semua cukup. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Saya juga melihat kamera kalian sudah aktif semua ya. Kalian juga aktif dalam pembelajaran hari ini. Dan untuk itu tetap semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran ini Ibu sudahi, tolong untuk ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu. Saya akan memimpin doa. Bella, sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.